You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. Boruto Naruto Next Generation adalah sebuah sequel yang fans cerita Naruto sendiri kagak pernah pengen atau minta. Tapi ya ini dia, pada akhirnya tetap digarap juga. Pertama kali rilis tanggal 5 April 2017, seminggu setelah anime Naruto Shippuden tamat pas bulan Maretnya. Nyeritain tentang kehidupan di sekitaran seorang bocah bernama Boruto, yang gak lain gak bukan anak hasil kentusi Naruto masih Hinata. Intinya, para karakter baru di sini tuh 80% adalah keturunan dari karakter di cerita Naruto yang udah pada tua. Gak sampai 10 episode, Boruto langsung dapat banyak banget kritikan negatif. Sampai ke titik orang-orang seakan bikin sekte yang mereka dedikasiin buat ngerosting tuh series. Oke lah, yang ngefans Boruto juga ada, tapi terbilang jarang. Tapi ya gitu, pada kenyataannya kebanyakan kritikan dari orang-orang yang kagak suka tuh emang ada benernya juga. Dan berikut kritikan yang gue pribadi anggap valid soal masalah Boruto. Gue bakal mulai dari masalah ceritanya. Sebagian alasan kenapa storyline-nya ampas udah jelas karena bukan si Masashi Kishimoto yang jadi penulisnya. Doi bener-bener pengen ngeberhentiin seri Naruto demi kebaikannya sendiri. Bahkan pernah pas Shueisha alias penerbit manga Naruto nyuruh si Kishimoto buat ngegarap sequel Naruto secara langsung, si Kishimoto-nya langsung nolak. Kenapa? Karena jadwal kerja jadi mangaka tuh capeknya gila-gilaan. Udah jelas setelah lebih dari 1 dekade ngegarap manga Naruto, si Kishimoto butuh banget yang namanya istirahat. Pernah bahkan setelah nikah dulu, karena tuntutan ngegambar, si Kishimoto sampai kagak honeymoon sama istrinya. Akhirnya ya malah si Ukyo Kodachi yang ngambil peran buat nulis alur ceritanya. Biarpun masih ada di bawah pengawasan si Kishimoto. Itulah kenapa selama ini cerita Boruto berubah banget kalau dibandingin sama Naruto. Dan lu tau gak, yang parah anime Boruto tuh lebih dari 70% isinya cuma filler. Dari episode 157 ke sana aja yang ceritanya bener-bener ngekiblat ke manga. Bahkan awal-awal nih anime tuh rasanya kayak cuma anime slice of life year. Kenapa banyak yang nganggep kayak gitu? Karena dari awal pembukaan cerita, si Boruto dikenalin secara wah banget. Doi ngelakuin battle yang epic sama orang yang ngeklaim ngebunuh si Naruto lah, sama ngancurin Konoha. Yang kemudian di cerita aslinya pengembangan cerita Boruto sendiri lambat banget. Oke lah, gue juga tahu sekarang penulisan cerita Boruto udah dipegang lagi sama si Kishimoto setelah sekian lama. Entah karena kesal karyanya jadi hancur atau si Kodachinya yang minder dibully mulu. Yang jelas ini tuh jadi secerca harapan buat naikin lagi reputasi Naruto yang hancur gara-gara Boruto. Poin kedua ada di karakternya. Mayoritas bocah-bocah di dalamnya anime punya masalah keluarga semua anjir. Bahkan si Boruto yang notabene jadi tokoh utamanya sampai punya daddy issue, di mana Doi sering komplain karena babenya kagak punya waktu buat main sama tuh bocah. Banyak orang yang kagak suka sama kelakuan si Boruto yang bener-bener kagak tahu rasa syukur dan dikanakan banget. Tapi ya wajar sih, namanya juga bocil. Tapi gini deh, kalau posisinya lu tahu masa kecil si Naruto kayak gimana, udah jelas si Boruto kesannya nyebelin banget sebagai anak si Naruto. Yang jadi masalah utama tuh pengembangan karakternya. Jadi kan lu tahu sendiri kalau para karakter baru di cerita Boruto tuh scale kekuatan mereka overpowered banget. Para bocah generasi baru seakan ngedapetin kekuatan mereka secara cepat banget tanpa usaha yang signifikan. Bahkan ada yang secara instan juga. Berbanding terbalik sama orang tua mereka yang mau jadi kuat aja kudu ngeluarin jurus yang ngancem nyawa mereka sendiri. Kayak dulu si Choji pas ngekonsumsi pil pas masih bocah. Terus yang bikin gue sakit hati itu ngelihat para karakter orisinil dari cerita Naruto pada di nerf jadi lemah banget dari yang seharusnya.
Gak cuma itu, yang jadi masalah sebagai animanga yang genrenya shonen, para karakter di dalam ceritanya sama sekali kagak punya tujuan ataupun ambisi gede, kecuali si Sarada doang. Terus kagak ada karakter baru yang layak jadi panutan. Beda sama Naruto, dulu hampir semua bocah mulai dari si Rockly sampai si Kamaru bisa jadi panutan yang nonton. Gua ngerasa justru si Sarada yang layak jadi protagonis utama kalau dibandingin sama si Boruto. Tapi ya gitu, kalau penerbitnya makin nama Sarada Sasuke Next Generation, yang nonton atau baca pasti dikit dan duitnya juga ikutan dikit. Makanya biarpun nama ceritanya udah diganti jadi Boruto, tuh cerita tetap aja ngeeksploitasi popularitas Naruto supaya banyak yang nonton. Bahkan pernah ada story arc di mana si Boruto balik ke masa lalu, di masa si Naruto masih jadi bocah. Gue yakin sih itu tuh penerbitnya lakuin supaya rating Boruto naik lagi. Dan faktanya bener aja, setelah tuh story arc rilis, banyak fans Naruto yang maksain nonton Boruto lagi buat lihat si Naruto doang. Tahu gitu mah ngapain judulnya diganti sama Boruto anjir, kalau niatnya emang ngedongkrak rating buat nyari duit doang. Yang parah, karakternya juga kesannya kayak hasil fotokopian dari cerita Naruto. Wataknya pada sama semua, bahkan jutsu mereka juga. Dan yang ngancurin impian semua orang yang sadari bocah nonton Naruto tuh, pasti Narutonya udah jadi Hokage. Sama sekali kagak ada orang yang respect sama dirinya. Bahkan kadang harga dirinya kagak ada. Terus kerjaan si Naruto cuma ngestempel kertas doang. Perlahan seakan si Narutonya juga minatnya hilang buat jadi Hokage. Ngomongin soal karakter, sebenarnya desain dari awal di cerita Naruto sendiri, gaya rambut para karakternya emang udah edan semua. Tapi uniknya, gaya rambut mereka emang cocok sama karakter yang mereka peranin. Nah, yang bikin kecewa, kenapa sih pas di Boruto, anak-anak hasil kawin silangnya pada punya atribut sampai fisik yang seakan karakter dari game The Sims nya. Terus rambut si Sasuke udah kayak sapu inju, rambut si Gaara yang jadi gitulah. Terus kenapa si Anko yang tadinya bohai jadi ekstrim montoknya? Udah gitu banyak juga yang komplain sama kualitas animasi di anime Boruto. Tapi ya kalau yang ini gue juga bisa maklum, karena kan Boruto tuh satu studio produksi sama Black Clover. Udah jelas lah dananya juga rebutan. Apalagi Black Clover sekarang kan udah hampir sampai di klimaks ceritanya. Intinya ya gitu, kalau aja dulu si Kishimoto dikasih break panjang dulu, terus ngegarap Boruto sendiri, gue yakin sih ratingnya kagak bakal seburuk sekarang. Padahal gue pribadi nganggep Boruto punya potensi cerita yang lumayan bagus, berhubung masih banyak plot hole yang belum keisi semasa cerita Naruto berlangsung. Jujur sih, pas Boruto Naruto The Movie rilis tahun 2015 dulu, gue juga lumayan suka. Sama kayak kata gue di awal, dengan beralih tangannya penanggung jawab cerita Boruto yang bakal balik lagi ke si Kishimoto di akhir November nanti, bisa ngebawa harapan lagi buat tuh cerita sebelum sepenuhnya gak laku. Nah cuy, segitu saja video hari ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya cuy, agar kalian dapat notifikasi terbaru dari Raja Shinobi. Yang mau request tulis di kolom komentar ya cuy. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore.